Ah, ada 4 orang lumayan ya. Berarti sisanya yang lain, oh agak telat. Bisa dengar. Sip. Oke teman-teman, aku ucapkan dengan membuka kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat datang di kelas Indo DGS di pukul 4 sore. Nah, kebetulan hari ini kita ada materi yang terakhir penutupan dari si modular 2. Baik, di modular 2. Ntar aku sambil nambahin algo koin buat teman-teman nih. Nah, seperti biasa aku ada beberapa pengumuman ya teman-teman, terutama di bagian perlombaan. Nah, di kelas ini kan kita sudah masuk ke bulan 3 nih, sudah hampir bulan 3. Dan itu ada beberapa pengumuman tentang perlombaan nih. Ntar ya, aku share di grup. Lomba Algo Nova, lomba Algo Sisi. Teruskan sang ke Indo DGS Saturday. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya di WA Group itu ada pengumuman tentang perlombaan. Sekarang aku mau, boleh ke toilet silakan. Terus aku mau sedikit menjelaskan ya untuk si perlombaannya itu apa aja. Nah, dia buka perlombaannya. Ini tentang lomba Algonova Coding Competition 2026 atau Algo Sisi 2026. Nah, ini dia. Aku share screen. Share. Set. Nah, ada ya untuk share screen-nya. Terus, ini mana nih? Nah, kursorku hilang. Nah, oke. Aku jelasin dulu tentang apa itu Algonova Coding Competition. Nah, Algo Sisi 2026 itu bertemakan Kindness for a Better World. Nah, di sini teman-teman bakalan berlomba dari bulan Februari sampai April. Nah, lombanya ngapain aja? Banyak macam-macam. Coba kita scroll. Nah, ini dia. Bentuknya itu coding nggak hanya untuk teknologi, tapi juga bisa tentang kepedulian, empati, dan dampak positif bagi dunia. Nah, lewat algo sisi ini, diharapkan teman-teman bisa menuangkan ide, kreativitas, serta solusi versimu untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan menggunakan teknologi. Nah, idenya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk coding, terus game design, terus desain grafis, atau math project. Nah, jadi ada 4 sub bidang ya untuk kemampuan skill yang dibutuhkan: coding, game, desain, serta math project. Nah, terus di sini ada temanya. Tema kompetisinya kan Kind for a Better World. Nah, di sini itu bakalan ngasih contoh nih, contoh karyanya. Contoh kalau misalnya berpartisipasi di bidang game dan edukasi. Nah, teman-teman bikin aplikasi game tentang edukasi, empati, kepedulian. Kalau kita kan desain grafis ya. Kalau desain grafis mungkin lebih kepada visual-visualnya, visual grafis. Nah, itu pakainya di sini untuk kategori kita. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya pengen di apa sebidang lain ya, kayak misalnya di coding, pembuatan game ataupun project matematika itu boleh. Jadi tak terbatas untuk pendaftarannya. Yang penting ada 4 solusinya di sini, contoh karyanya. Nah, ini adalah beberapa kategori lomba nih yang ditampilkan di Algonova atau Algo sisinya. Ada Coding Night, toolsnya itu pakai Scratch GR, terus ada VP, Visual Program ya, masih pakai Scratch. Terus ada Game Design, dia pakai Roblox Studio untuk toolsnya nanti. Nah, terus untuk Python program, itu ada tambahan pakai VS Code atau Visual Studio Code. Nah, enaknya kita sebagai graphic design itu toolsnya bebas tuh, bisa pakai Canva, Figma, Ibis Paint X, bisa pakai GIMP, Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw,
terus pakai Inkscape, Blender, dan lain-lain. Banyak dia untuk si visualisasinya. Nah, terus sedangkan di Mate Project itu nanti untuk outputnya pakai video pakai video. Nanti dia bakalan apa ya istilahnya? Bakal ada video rekaman berdurasi beberapa menit sesuai arahan dari panitia. Nah, nanti teman-teman itu langsung submit. Nah, itu info dari si kategori skill atau tools yang digunakan ketika kalian menggunakan yang namanya di bidang perlombaannya, sesuai bidangnya ya. Jadi ada beberapa kategori nih, ada satu, dua, ada enam, ada enam ya sebidangnya untuk kategorinya. Nah, nanti bisa dipilih nih dari enam ini mana yang kira-kira cocok nih buat teman-teman. Oke, terus ini ada timelinenya. Timelinenya itu dari mulai pendaftarannya dari sekarang tuh, dari tanggal 22 Juni yang kemarin sampai 10 Maret. Oh, lama juga ya. Hampir 2 bulanan dia. Nah, pengumpulannya juga sama, 1 bulan penuh di Maret itu. Terus untuk pengumuman awarding night-nya itu secara online di tanggal 12 April. Jadi timelinenya hampir Mei nih untuk pembagian hadiahnya. Jadi lombanya itu emang jangka panjang ya. Benar-benar jangka panjang sampai bulan April dan Mei nih tuh. Jadi teman-teman bisa tuh buat prepare ataupun ada yang mau disiapkan gitu di dalam perlombaan apa aja gitu. Nah, oke. Terus di sini ada mekanisme atau dan alur lombanya. Nah, mudah banget. Sesuai yang ada di WAG atau WA Group, itu kan udah ada yang buat pengumuman pamflet si algo sisinya. Jadi teman-teman bisa dibuka aja. Di dalamnya ada berbagai macam link dan itu ada giveform, ada pamfletnya, terus ada juga untuk narahubungnya. Eh, Terus di sini juga ada tentang upload projectnya. Itu di YouTube dan juga ada di Instagram. Ada dua ya untuk uploadnya. Kalau misalnya kalian minat ke hadiah yang Project Favorite Award, itu di-uploadnya di Instagram. Nah, untuk yang YouTube ini wajib untuk setiap kompetisi utama. Jadi misalnya teman-teman ikut yang bagian Scratch GR atau bagian graphic design, itu nanti bakalan di sini untuk upload projectnya. Seperti itu. Nah, ini ada tag captionnya ketika pengumpulannya. Ada link submitnya. Nah, Project Favorite Award itu didapatkannya dari jumlah like yang Instagram. Kalau yang utama, yang YouTube, nah ada juara satu 2 3-nya. Gitu. Nah, ini ada benefitnya. Benefit serta hadiah-hadiahnya. Yang didapatkan ketika kalian ikut di perlombaan utama yang submit di YouTube itu bakalan ada hadiah awardnya berupa ini. Iya, tidak apa-apa, Pak Aisyah. Tapi suara aku masuk ya, Aisyah? Tes? Ada suara aku? Boleh on mic, Aisyah? Ya, ada, Mister. Ada, oke. Tip. Nah, ini adalah kategorinya nih. Terus di sini ada project favorite winner yang tadi berdasarkan engagement atau jumlah like terbanyak. Itu yang di Instagram. Nah, setiap peserta pun dapat sertifikat ikut sertaan. Nah, kalau di kelas ini kalian ada yang daftar, aku bakal kasih algo koin sekitar 10 sesuai ya dengan mengikuti competition. Nah, di sini nih berpartisipasi pembelajaran ya 10 koin. Dan juga kalau misalnya win juara satu, dua atau tiga nih. 200, 150 sampai 100 koin. Nah, itu untuk lombanya tuh. Nanti kabarin ke aku kalau misalnya menang. Atau teman-teman udah daftar nih. Nanti kalau misalnya bingung alurisasinya kayak gimana, itu boleh tanya-tanya aja. Nah, benefit lainnya itu kalian dapat bimbingan gratis terpisah ya. Terpisah dari pembelajaran. Jadi, kalau kelas bimbingan gratis itu buat persiapan kalian dan gimana sih caranya buat menang lombanya, atau gimana sih caranya teman-teman bisa masuk nih si tema desain atau project yang kalian buat submit di YouTube-nya gitu. Nanti dibimbing tuh pelan-pelan, tergantung mentornya. Mentornya itu biasanya di bidang yang em, perlombaannya. Nanti kayak misalnya
em, Elko Marcelo ikut di bidang game design, misal di situ. Nanti mentornya Kak ini. Nah, kalau misalnya Elisa sama Aisyah ikutnya matematika, misal nanti bakalan dimentorin sama Kak ini gitu. Nanti dia bakalan tentatif selama bulan Ramadan juga dan juga jadwalnya Sabtu dan Minggu. Nah, nanti biasanya bakalan ditanya-tanya aja di mana sekiranya jadwalnya itu nggak bentrok sama les kita, terus jamnya itu nggak mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, dan ini terbuka tuh serta kompetisi, gratis malah. Oke, ada yang ditanyain untuk yang perlombaan? Ada nggak guys? Aman ya, berarti. Nah, jadi nanti perlombaannya itu, yang pertama itu ada sekitar 6 kategori, jadi bisa nih diikutsertakan bebas, mau yang mana aja. Gitu untuk si kategori lombanya. Terus juga aku ada sedikit pengumuman terkait prepare kita prepare kelas yang dimana pelajaran itu kan mau masuk ke 3D. Nah, itu nanti kita bakalan ganti modul atau istilahnya mah ganti ganti software. Nah, itu biasanya kalau 3D, kalau aku lihat dia pakai Tinkercad. Nih, Tinkercad. Nah, aplikasinya ini. Oke. Jadi teman-teman, di pertama itu nanti kita bakalan download aplikasi namanya itu Tinkercad yang bagiannya Autodesk untuk 3D ya, untuk 3D. Nah, ini nanti bakalan teman-teman persiapkan sebelum lesson di minggu depan. Nah, Tinkercad juga harusnya terkondak ke Arduino. Biasanya kalau misalnya teman-teman ada ya eskul atau misalnya ekstrakurikuler di sekolahnya yang ada robotiknya. Nah, biasanya dia pakai ini, Tinkercad, untuk yang pemodelannya dan juga buat arus listriknya. Tapi kalau di kelas kita yang DGS, Tinkercad-nya ini kita pakai untuk bikin sebuah bentuk. Nah, nanti di minggu depan kita bakal belajar ini. Jadi, pengumumannya di sebelum masuk ke lesson ada dua ya. Yang pertama, kita bicara tentang lomba. Yang kedua, kita bicara tentang si Tinkercad atau misalnya software yang bakalan kita gunakan pada lesson berikutnya. Nah, yang ini. Oke? Ada pertanyaan, guys? Atau misalnya aku mau ulangin lagi gitu dari awal, boleh? Oh, udah ada Joan. Ada Joan nih. Ada suaraku, Joan? Ada Kak. Ada. Oh, John, untuk perlombaannya ada yang dibingungkan nggak? Atau mau aku jelaskan ulang? Nggak ada. Nggak ada. Mau aku jelasin ulang nggak? Boleh. Boleh. Oke. Oke. Aku jelasin ulang untuk perlombaannya. Bentar. Ini dia. Nah, jadi kita ada yang namanya lomba Algosisi nih. Algosisi 2026. Temanya itu Kindness for a Better World. Nah, di sini itu timelinenya dari Februari sampai April. Lama juga nih, sampai 3 bulanan. Nah, terus si perlombaannya ini, Algosisi ini, itu bakalan rapin gimana sih coding atau desain tidak hanya dipakai di teknologi, tapi juga ke pendampak kepedulian, empati, terus dampak positif bagi dunia, gitu. Nah, melalui Algonova ini, yang Algonova Sisi 2026, itu nanti teman-teman diharapkan menuangkan ide kreativitasnya serta solusi versi teman-teman gimana sih ciptain dunia yang lebih baik pakai kebaikan teknologi. Nah, di situ ada bidang, 4 bidang skill yang diperlombakan, yaitu bidang coding, skill game design, terus desain grafis, sama math project. Nah, ada 4 skill yang dibutuhkan. Terus di sini ada contoh ide karyanya.
Bisa dilihat ya, ada aplikasi atau game edukasi tentang empati. Kalau misalnya kategori skillnya itu game. Terus kalau yang ngoding itu biasanya solusi digital nih untuk nggak bantu lingkungan atau komunitas itu di dalam si perlombaan. Nanti tergantung mentor atau misalnya pembimbing kalian bakalan ngarahin kalian tuh lebih condong ke pembuatan apa gitu. Nah, terus di sini juga ada visual desainnya serta project matematika. Nah, kalau bidang kita kan sebagai desain grafis mungkin di sini, di visual design yang mengangkat pesan kebaikan. Nah, ini dia kategorinya. Kategori lomba atau pilih kategori yang skill dan tools favorit teman-teman. Kalau coding night atau CK, ada ya kursnya di Algonova, itu pakainya Scratch GR, visual program itu pakai Scratch juga, game design itu udah pasti pakai Roblox Studio. Nah, Python programming nih, dia pakainya itu Visual Studio Code atau Algo Web. Kalau kita nih sebagai graphic design, wih, bener-bener dibebaskan guys. Jadi teman-teman bisa tuh pakai softwarenya Canva, GIMP, Ibis Pen X, terus pakai Adobe Illustrator, terus pakai Figma, bisa pakai Photoshop, Tinkercad, terus Blender untuk yang 3D mungkin ya. Itu bisa tuh, karena di graphic design ini dibebaskan untuk software atau toolsnya. Nah, terus tuh kalau untuk pet project sendiri, jika teman-teman awalnya dari kelas, Kak, aku awalnya dari kelas matematika, tapi aku pengen nyoba nih, nyoba lagi di project tools yang pakai matematika. Nah, bisa tuh ikut yang sub bidang matematika. Jadi ada enam ya, ada enam kategori nih. Bebas, teman-teman itu suka yang mana? Terus lebih condong ke graphic design. Oke, boleh. Nanti toolsnya dibina. Kira-kira kayak gimana? Nah, untuk timelinenya ini. Dari mulai pendaftarannya 22 Januari sampai 10 Maret dan pengumpulan karyanya itu 10 Maret sampai tanggal 22 Maret. Kayak lombanya itu sebulan, tapi mungkin ini kenapa pendaftarannya lama, ada bimbingan juga guys selama bulan puasa. Nanti teman-teman juga bakal dibimbing. Bimbingannya itu nanti terpisah, terpisah sama pembelajaran kita. Misal gini, misal Aisyah ikut lomba dan ada les juga di kelas aku. Misal kelasnya jam 4, nanti bimbingannya bisa aja jam 1 siang gitu. Atau nanti bisa request atau tanya-tanya nih bimbingannya itu ada nggak di jam-jam lain selain di hari Sabtu ini gitu. Nah, terus di sini ada mekanismenya, mekanisme dan alurisasi lombanya. Dari mulai daftarnya, terus pembuatan karya itu sesuai tema dia kayak gimana. Nah, upload project itu ada di YouTube sama Instagram. Jadi ada dua ya untuk uploadnya. Terus ini tag captionnya. Nanti ada di grup itu udah full banget, udah lengkap banget. Nanti teman-teman boleh dibuka yang berminat. Terus ini ada submit linknya. Nah, project favorit award yang tadi, yang kategori kedua nih, upload projectnya itu dari berdasarkan engagement atau like terbanyak dari sebuah karya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini hadiahnya. Hadiah-hadiah dari si perlombaannya. Juara satu 2 3 berdasarkan kategori. Terus ada project favorit. Jadi ada dua. Kalau misalnya terlibat habis, misal juara satu dan juga dapat project winner. Wah, untung banyak tuh dapat project winner juga. Terus hadiah khususnya itu masih rahasia. Aku nggak tahu. Bisa aja kayak merchandise. Bisa juga dapat saldo e-wallet. Jadi tuh ada merchandise eksklusif, dapat e-wallet serta sertifikat juara. Kan lumayan ya. Terus ditambah kalau misalnya di kelas aku kalian menang, nanti tambahan dari aku ditambahkan di sini secara manual kalau menang. Tambahkan algo koin sebanyak 200. Kalau misalnya win juara satu, juara tiga 100. Wih, langsung full senyum. Nah, jadi jangan malu-malu ya teman-teman. Kalau misalnya pengen join atau pengen daftar, itu boleh didaftarkan. Kalau misalnya masih belum paham, boleh tanya-tanya ke aku. Kira-kira proses pendaftarnya kayak gimana, dapetin mentornya itu kayak gimana, nanti bakal ada pengarahan. Oke, nah ini gratis untuk seluruh Algonova murid-muridnya. Dan itu gratis ya bimbingannya, tidak perlu bayar kalau untuk bimbingan, karena itu untuk perlombaan. Nah,
Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk dari perlombaannya nih, yes? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, kita masuk ke sini. Oh ya, teman-teman. Yang kemarin itu, yang tugas retouching, itu ada kendala nggak? Soalnya aku lihat ada beberapa yang masih belum mengumpulkan. Juan udah ya? Aku udah lihat yang punya Juan. Itu yang retouching itu sudah ada. Cuman linknya, link di drive-nya itu dikunci. Link drive-nya dikunci nih, Juan. Nih, yang bagian sini. Nih, aku pas mau nilai, itu dibuka drive-nya. Drive-nya kayak gini nih, akses. Itu terkunci. Itu kenapa, Juan? Tahu nggak cara apa namanya buka linknya jadi public? Nggak tahu juga, Kak. Ah, boleh di share screen, aku bantu. Iya. Oh ya, kamera kamu lagi rusak kah, Juan? Iya. Oh, lagi rusak. Oke, nggak apa-apa. Boleh share screen? Coba aku cek. Bentar ya. Heeh. Soalnya pas aku mau nilai nih, yang tugas yang perbaiki fotonya ya, touching itu. Nah, drive-nya itu ketutup. Terus yang lain nih, em, Aisyah, yang retouching itu tugasnya sudah belum? Drive Google ya? Yang lesson kemarin, lesson ke-8, yang tugas retouching. Itu gimana? Laptop Ci. Yang Drive kita Google. perhalus foto itu loh, Perhalus. yang minggu kemarin. Belum sih. Belum selesai ya? Enggak apa-apa. Iya. Oke, kalau gitu boleh dilanjutkan tugasnya nanti dikumpulkan ya. Iya ya. Aisyah. Nah, terus Elko sama Selo gimana untuk tugasnya? Ada kendala nggak? Elko, Selo. Oh ya, nah ini drive-nya itu yang mana tuh? Yang potretnya itu, yang wanita untuk diproses ya? Iya nggak? Iya, Kak. Nah, itu klik titik tiganya. Mm-mm. Klik. Nah, itu yang bagikan. Yang bagikannya diklik tuh. Mm-mm. Yang bacaan bagikan. Betul yang itu. Nah, di sini dibatasinya diklik. Ah, iya. Nah, ada siapa saja yang memiliki link. Pelihat. Yang kanannya diganti jadi pelihat. Selesai. Nah, coba sekarang. Kalau udah update, aku cek di Joan. Joan, Joan, Joan. Nah, ini dia. Coba aku cek. Tuh, berarti jauhnya belum ada. Oke, udah ada. Sip. Thank you, Joan. Tinggal yang lain ya, yang belum boleh sampaikan ke aku kalau misalnya susahan gitu. Atau misalnya sulit nih untuk proses si uploadnya mungkin. Atau cara untuk desainnya, retouchingnya gitu. Oke, aku lanjut. Materi hari ini itu ada dua. Yang pertama itu aku mau prepare buat teman-teman. Di minggu depan itu kita udah masuk ke materi 3D, 3D pemodelan. Makanya itu Tinkercad. Nah, nanti teman-teman yang belum download, aku infokan untuk membuat akun dulu ya di Tinkercad-nya. Biasanya Tinkercad itu dia meminta kita untuk login. Nah, login as teacher. Coba aku login as teacher. Sign up. Education. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman tinggal join a class kalau sudah punya akunnya. Install educator start here. Personal akun nanti ini ya. Kalau untuk teman-teman. Agree, agree. Sign with Google. Nah, ini dia. Kita materi persiapan dulu. Aku pakai akun pribadiku. Melsi Kino. Lanjutkan. Create new akun. Pakai yang Indonesian. Indonesian. Ininya aku asal aja nggak apa-apa. Ini dua.
Year-nya aku turunin ke tahun 2000. Biar kita nggak dapat pembatasan. Nah, continue. Nah, semisalnya udah, dia bakalan munculnya seperti ini. Baru kita first design. Uts. Oke. Harusnya aplikasi Tinkercad itu. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman bisa tuh login ya ke aplikasi Tinkercad-nya. Dan itu udah ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia berbasis website ya. Nah, cuman kalau misalnya berbasis aplikasi, nanti aku coba cari untuk yang download. Yang penting teman-teman udah punya akun, ya, akun Tinkercad atau si Autodesk Tinkercad-nya. Nanti kita bakal main di 3D ini. Jadi ini mudah banget nih kalau misalnya teman-teman mau edit 3D tapi softwarenya itu ringan. Karena kalau misalnya teman-teman pakai Blender, mungkin di sini ada yang udah pakai aplikasi Blender ya, 3D Blender. Blender, Blender 3D. Nah, ini dia. Nah, ini lebih kompleks lagi daripada Tinkercad. Tapi dasar-dasarnya tetap Tinkercad juga punya. Seperti itu. Nah, tuh. Dia ada 3D design, circuit, code block, atau 3D. Karena kita pakainya 3D design, nanti kita pakainya ini. Oke. Gimana? Ada pertanyaan nggak untuk yang materi Tinkercad persiapan? Jadi jangan lupa ya, nanti setelah pembelajaran teman-teman boleh bikin akunnya, akun Tinkercad-nya, dan juga jangan lupa diloginkan. Kalau misalnya ada kendala pas pendaftaran, misalnya bingung nih, nah itu bisa dipakai. Oke, terus kita masuk ke materi terakhir untuk main di game. Nah, ini materi terakhir kita nih, bermain di software Game Studio. Nah, hari ini kita bakalan apply apply banyak hmm, teknik desain dari mulai kolase, terus retouching, sama editing. Karena kita bakalan bikin editing foto. Kayak gimana editingnya? Kita teori dulu bentar. Set, aku ke atasin dulu yang ini. Nah, masuk ke dunia fantasi. Modul ketiga pelajaran kedua. Karena kita udah modul 3 nih. Besok udah modul keempat. Nah, ini dia. Masih ingat kan waktu kemarin kita belajar retouching atau membuat sebuah foto atau misalnya sebuah objek, kita kontrasin, kita perbaiki, mana yang lebih bagus desainnya, di mana dia kan masih banyak kerutan, banyak lobang, jerawat. Nah, itu nanti kita ubah dia itu menjadi lebih baik si potretnya. Istilahnya mah kayak editing foto, tapi kalau yang sekarang editingnya lebih kayak manual. Karena kan AI semakin brutal, jadi kita harus bisa kalahin AI sendiri dalam proses editing foto. Karena editing foto secara manual dan AI kan ada plus dan minusnya. Biasanya kalau misalnya kita udah jago nih, bagian retouching, wah itu kalian bisa dapet cuannya lebih banyak gitu. Kalau misalnya sebagai desainer indie bergerak di independen kaki teman-teman sendiri. Contohnya di menjual foto, editing. Mau di editing kayak gimana fotonya, Kak? Gitu. Menawarkan jasa, nanti dari si klien itu bakal bayar teman-teman sesuai hasil dari editing foto teman-teman. Nah, dulu aku pernah ya kayak gitu. Tapi pakai Photoshop. Nah, contoh kayak gini. Kemarin kita kan belajar ya tentang kolase sama retouching. Nah, kita bakalan pakai dua teknik itu, kolase dan touching, untuk bikin sebuah foto di mana si foto itu jadi lebih kayak natural. Kayak di negeri dongeng mungkin ya, di negeri dongeng. Terus fotonya itu lagi naikin Gundam atau Mecha, itu bisa aja kayak gitu. Nah, kita bakalan coba pakai yang dunia fantasi ini. Pakai teknik yang namanya kolase dan juga
retouching, dijadikan satu. Nah, bagian yang bisa dibuat antara lain itu ada foto orang, guru, atau pribadi kalian. Jadi bebas. Boleh pakai yang template atau yang ada di Pinterest, nanti diambil. Nah, atribut-atributnya, atribut karakternya berupa sayap, taring, tanduk, atau telinga. Nah, terus apapun apapun ya, apapun atribut lainnya selain fisik, kayak misalnya baju, topi, dan juga tongkat, itu bisa aja kalian gunakan untuk ditempel di dalam si retouching objeknya. Nah, nanti kan banyak ya untuk si objek-objeknya yang di Pinterest itu, atau kalian punya software lain atau website lain untuk cari gambar, boleh pakai apa aja. Nah, terus jangan lupakan untuk si latar belakangnya atau latar belakang backgroundnya. Itu bisa di laut, bisa di darat, jadi bebas. Oke, sebelum kita masuk, itu ada kuis sih sebenarnya. Ada kuis. Kalian mau nyoba jajal kuisnya nggak? Nih, kita jajal kuisnya. Ada di kursus nomor 3 nih, Nyelami Fantasi. Nah, gambar raster. Jadi lumayan nih. Kalau kuis lagi, kalian bisa dapet si algo koinnya. Gimana? Mau nyoba? Kalau mau nyoba, nanti aku bakalan play nih. Kalau sudah join. Boleh sign ya? Kalau misalnya mau. Elko, Shelo, Joan, Aisyah. Tes, tes. Suaraku masuk ya, teman-teman? Adakah? Ada, oke. Nah, di sini kan ada kuis nih. Sekitar ada 8 question dan itu kita bakalan nyoba gambar raster. Materinya itu seputar yang kemarin, lesson-lesson kemarin yang tentang retouching, terus teknik kolase sama yang lain-lain. Yuk, sebelum kita mulai kita coba kuis dulu. Nah, sudah ada 3 orang nih, sisa 1 orang lagi. Siapa nih yang belum? Elko. John udah masuk? John? Sudah, Kak? Sudah, oke. Aisyah, sudah? Tes? Aisyah? Belum, belum, Mister. Oke. Oh, Aisyah agak kurang sehat kah? Hmm? Aisyah? Oh, lagi batuk sama bersin. Aku pun Soalnya lagi, rada beda ya. Mm-mm. Soalnya aku juga sama, agak bindeng, lagi sakit juga. Nah, terus Lagi nggak sehat. sekarang kita, oh udah join. Tinggal Aisyah kayaknya ya, untuk 1 orang lagi nih. Aku nggak bisa lihat soalnya, siswanya. Ada 8 question. Tadi tadi ada Felicia, setahu aku ya, ada Lagi Felicia. loading. Oh, ada login. Oke, oke. Tunggu. Sebentar. Aku tunggu. Udah masuk, Sudah? Nah, udah masuk. oke. Sip. Oke. Dalam hitungan ketiga kita bakal mulai ya. Untuk si kuisnya. Oh, sebentar guys. Kak, izin aku tidak hadir kamu. Oh iya, Felicia ya Kak izin. Oke, baik. Oh, jadi, guys, teman-teman kita kayaknya banyak yang internetnya putus. Jadi gak apa-apa ya, yang sisanya itu aku bakal bantu teman-teman yang gak hadir untuk mengikuti pembelajaran pengganti. Oh iya, IndiHome lagi down lagi nih. Oke, semuanya siap? 1, 2, aku mulai kuisnya. 3. Nah, silakan boleh diisi untuk si soal-soalnya nih, kuisnya. Gambar raster itu apa? Gambar raster, terus pixel itu apa?
Gambar raster. Y. Gambar raster. Nah, coba. Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Perancang memutuskan untuk membuat kuas bentuknya bintang. Pilih tindakan yang tepat. Kira-kira yang mana nih? Kuas berbentuk bintang. Oke. Kuas berarti dia pakai kuas berbentuk bintang. Hmm. Untuk membuat kuas berbentuk bintang miliknya sendiri. Oh, oke. Kuasnya berarti bentuknya jadi bintang. Select dulu. Kurang lebih 10 kuas. Tempelnya standar. Kanvas kosong. Salin bintang menggunakan free select. Paintbrush. Nah, ini yang kemarin tuh yang pakai paintbrush. Next. Konsep dan deskripsinya. Komposisi itu. Oh, ini yang kemarin. Shadow nih. Perspectives. Bayangan datar. Bukan benda. Perspektif itu cakrawala itu bayangan. Komposisi. Se- Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Kita next. Urutan tindakan. Nah, ini dia. Potong gambar. Masukkan objek ke kanvas, kurangi ukurannya. Blur. Shape, spiral, gambar garis gradient di kanvas. Istilah latar belakang. Richard itu. Nah, jawabannya adalah ini di bawah. Pertanyaan selanjutnya. Tadi benda yang memiliki pola. Pola. Benda yang punya pola di dalamnya. Dua. Pola. Pola itu sebuah bentuk yang berulang. Nah, kira-kira bangunan iya atau tidak tuh? Tuh, kira-kira yang mana nih? Pilihan ganda. Pola. Pola. Tiga benar. Coba yang benar ialah hordeng, buku not yang di bawah, sama tas dan juga baju. Notebook cuman ada satu bentuk. Nah, yang gedung ternyata tidak. Selanjutnya, retouching. Nah, apa itu retouching?
retouching itu apa tuh? Terus kira-kira perusahaan membatasi nggak untuk pakai retouching pada foto nih? Oke, kita next. Nah, ini dia. Seorang desainer sedang mengerjakan poster iklan. Dia menggunakan untuk shadow. Pelanggan juga minta untuk menghilangkan cacat kulit nih. Kira-kira tools apa aja nih yang dipakai untuk desainernya? Apa aja tuh dia? Layar, move tool mungkin, lasso. Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Set. Nol. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Sepertinya yang terakhir ini. Cocokkan tugas dan urutan tindakan. Ubah warna rambut menjadi ungu. Berarti pakai ini dulu. Membuat foto lebih buat sebagian gambar menjadi hitam putih. Oh, oke. Berarti, heeh, ya, dari warna dari set, set, set. 40 detik. 40 detik. Udah. Selesaikan kuis. Kita cek peringkatnya. Wih, Elko juara satu. Elko. Terus ada Raditya Marcelo di peringkat dua, Aisyah di peringkat tiga. Nah, oke, thank you guys. Aku tambahkan algo koin dulu untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan kuisnya. Sebentar. Set, kejuan, Aisyah, Selo, dan Elko. Nah, di sisa koinnya aku tambahin manual pakai ini. Untuk yang peringkat pertama. Peringkat dua aku tambahin lagi. Sebentar. Peringkat duanya ada Selo dan Juan. Selo dan Juan. Nah, terus untuk Elko nih yang peringkat pertama. Aku tambahkan koin lagi untuk Elko. Nah, dah. Oke. Kita tadi udah menggunakan atau sudah menyelesaikan salah satu kuis ya. Jadinya nanti teman-teman gak perlu lagi nih buat istilahnya sulit ya untuk si centangnya. Biasanya centangnya nggak muncul kalau misalnya belum kebuka kuisnya. Oke, kita masuk ke materi. Materi hari ini tentang retouching lanjutan. Lebih ke editing sih, lebih tepatnya. Ini dia. Nah, oke. Jalani fantasi. Nah, ini ada beberapa asetnya ya. Beberapa aset yang bakalan kita edit
di dalam si Gimsnya. Jadi udah ada template ya di dalam si apa sih namanya akun Algonova kalian di lesson ke 9 yang menyelami fantasi. Nah, terus di situ kalau misalnya kalian buka ya, ini ada beberapa teknik hampir mirip sama tema yang kemarin. Jadi kita kolasein dulu nih si bentuk-bentuknya jadi satu, terus di scale, habis itu kita saturation mereka semua. Gimana caranya si saturation ini bertindaknya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu kelihatan tempelan. Jadi kita semulus mungkin pakai retouching, terus yang blues tool, dan juga kita buat gimana caranya si desain ini jadi menarik. Oke, yang pertama kita coba download yang ada di sini. Teman-teman boleh pakai yang perempuan atau yang laki-laki. Jadi yang ini pilih salah satu ya, toko ilustrasinya, mau itu gadis, pria, atau rambutnya, boleh nih nanti kita cek. Oke, kita pakai materi yang ada di sini. Nah, ini dia. Ini yang tadi. Se- Nah, ini dia. Jadi, pilih foto internet atau pribadi. Ya, bebas. Jadi kalian bisa explore mungkin. Atau misalnya Kak, mau coba dulu yang ada di platform Algonova, boleh. Nanti dijajal dulu untuk latihan retouchingnya. Kalau misalnya kita udah terbiasa nih untuk retouching, itu materi ini bisa dijadikan cuan sebenarnya. Jadikan cuan kalian mendapatkan duit ya. Misalnya ada teman kalian, foto kamu mau aku editin nggak? Jadi lebih keren nih, lebih kece gitu. Pakai apa namanya? Pakai sayap. Wih, mau dong nanti kata dia. Coba ada previewnya nggak gitu. Nah, nanti teman-teman coba di didiskusikan dan juga coba dulu nih untuk teknik-tekniknya. Nah, terus di sini ada plotnya sama ilustrasinya. Nah, tuh. Ini yang ada di dalam si aplikasi Gipsnya. Itu diubah dia, terus ada anak panah. Nah, tempat anak panahnya nanti kita taruh di bawah sini. Coba nanti aku retouching si fotonya di blends. Terus di sini ada beberapa atribut yang bisa kita pakai di dalamnya. Nah, oke. Ini kita nyoba masukin si fotonya. Beberapa asetnya kita apply dulu ke dalam aplikasi Gimsnya. Nah, kayak gini nanti. Itu apa ya? Buka foto latar belakang dan gambar lainnya. Coba kita buka dulu foto-fotonya dan juga teknikalnya hampir ada di materi ini. Coba kita buka si latar belakangnya, kita download dulu. Set. Loading dia. Download. Terus ada toko ilustrasi pria. Set. Tokonya aku ambil yang pria. Set. Aku download. Terus aku download lagi yang rambutnya. Mungkin kalau misalnya dia jadi lebih panjang ya. Nah, oh, ini untuk yang gadis. Rambut gadisnya. Kalau pria tidak perlu ya. Coba rambut gadisnya sama nggak? Nah, terus elemennya, telinganya. Kita unduh. Jadi teman kita ngekolase di sini. Ngekolase habis itu nge-retouching. Jadi tugasnya teman-teman sama ya kayak yang sebelumnya. Itu kita nge-retouching. Gimana caranya si desainnya itu lebih mulus dan juga kita kasih koreksi di dalamnya biar dia nggak kayak coret-coretan yang ada potongannya. Jadi kita benar-benar main rapih di sini. Nah, coba kita ambil jubahnya. Kita ambil jubahnya di download.
Set, jasnya sudah. Terus pakai yang anak panahnya. Kita ambil nih. Nanti kita cut si anak panahnya. Diunduh. Nah, dah selesai. Habis itu kita masuk ke aplikasi Games-nya. Terus kita open semua image-nya. File, open. Di download. Set loading. Back. Open. Mana ya? Coba bisa. Oh iya, susah-susah. Susah. Aku pakai ini aja deh. Nah, ini dia. Set, pas. Ini satu file new, file new. Langsung template-nya aku besarkan aja. Tiga atau empat. Di oke. Terus ambil lagi desainnya. Jadi prosesnya kita masukin dulu semua desain-desainnya. Di sini. Yang ini aku cek. Terus aku klik. Nah, sur. Jadi satu kanvas dia. Terus aku ambil juga nih latar belakangnya. Set. Nah, latar belakangnya terlalu besar. Kita taruh di belakang dia. Nah, kayak gini. Terus kita ambil si bagian kupingnya. Ambil bagian kupingnya, ditaruh di dalam si latarnya. Sekarang kita ambil si potret wajah prianya yang mau kita edit. Keep. Nah, si image prianya kita taruh di sini. Terus kita scale dia karena terlalu besar. Kita scale pakai scale tool. Nah, agak kecil dikit. Enter. Nah, kita udah punya banyak nih ornamen-ornamennya. Tinggal kita edit gimana si potret pria ini kita ambil di bagian kepala sampai lehernya dengan teknik yang namanya cut. Kita cut. Wow, agak kejam. Kita cut dia. Kita cut bagian kepalanya. Jadi diklik dulu yang ini. Pria muda. Leher sampai sini. Set. Temuin. Ups, salah. Di redo. Select di non. Oke teman-teman, boleh dicoba ya. Jadi hari ini kita nyoba yang namanya edit si karakter atau pria ini. Atau kalau misalnya teman-teman pilih tokohnya ilustrasinya gadis atau wanita, itu boleh. Jadi sebebas teman-teman nih, mau pakai yang rambutnya panjang biar kayak elf gitu. Atau teman-teman mau pakai yang pria biar ada jubah dia dikelilingin hutan. Nah itu nanti dicoba dibuat. Kalau misalnya ada kesulitan, nanti aku cek di mana letak sulitnya. Sambil aku praktikkan materi yang udah kita lalui semua. Pakai aplikasi game. Nah, pertama, kita scale dulu objek-objeknya. Set, set. Nah, sudah nih. Terus di enter. Nge-scaling si prianya. Habis itu kita lasso atau kita potong si bagian yang pengen kita ambil. Aku pengen ngambil bagian kepalanya. Set. Nemuin titiknya. Nah, kalau udah, Ctrl D. Potret pria muda. Oh, Ctrl C.
ini dia. Nggak bisa ya? Di non lagi coba. Select di non. Select di non, kita pakai lasso tool. Potong, Ctrl C. Terus kita paste di sini. Oh loh, tidak terpotong dia. Loh, loh, loh. Dia tidak terpotong. Kenapa ya? Coba aku delete. Bagian ini tidak terpotong ya? Hmm, paham. Kira-kira apa nih yang salah? Select non. Aku buka di latar belakang baru deh. Ini kita delete juga. Discard. Discard change. Kita pakai new. Open. Oops, salah. Cancel. File. New. Terus aku ganti template-nya jadi A4. Oke. Kita pindahkan potret pria ini. Cek. Kontrol. Terus kita cut. Ya. Oh, itu udah bisa. Oh, nah, ya bisa tuh. Jadi ada dua dia ngekatnya. Oh, tadi berarti nggak potong ya. Oke, oke. Kita delete si kita non dulu. Select kita non. Nah, ini adalah yang ini. Kita delete. Kita udah punya ini. Kita kembalikan dia. Oke, kita taruh di sini. Oh, salah. Salah klik. Let layer. Copy ini. Kontrol C. Masukin ke dalam sini. Kontrol V. Nah, ada dia. Karena kita sesuaikan dengan si desainnya. Set, set. Ini nama layernya jubah. Jas hujan pria. Kita scale biar agak kayak realistis. Sekitar segini. Itu maunya di segini. Terus enter. Kalau sudah, ganti tools. Nah, gitu. Terus kita hapus si latar belakang, latar belakang si pria ini. Pakai Fuzi Select. Fuzi Selectnya, thresholdnya coba kita besarkan. Kena semua nggak dia? Oh, dia kena sampai sini. Thresholdnya kita kecilin dikit. Nah, ini dia. Berarti kita editnya jangan di sini. Select di non. Kita copy dia dulu. Set, 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 set. Kayaknya ada yang ketutup deh. Ada deh. Aku paste, cek. Nah, yang ini merepotkan nih. Tarik layar zoom yang ini. Hmm, aku paste di sini. Nah, set. Yang ini aku hapus-hapus dulu. Delete.
Yang periodenya kita delete juga. Set, set. Sekarang coba kita hapus latar belakangnya. Biar nanti si jas hujan ini bakalan berdiri kokoh nih di atas ini, scale-nya. Nah, pakainya itu Fuzi Tool. Pakai Fuzi Tool, diklik layarnya. Ngelek-ngelek. Fuzi Tool-nya di-select sampai dia buka kayak gini. Nah, habis itu baru kita ganti. Pakai penghapus. Penghapusnya kita edit dulu. Brushnya kita gedein. Coba kita hapus. Set, set, set. Nah, tinggal dihapus. Dicoba ya, guys. Nah, kalau sudah, kita select lagi yang belum kena hapusnya. Belum kena hapusnya. Coba kita hapus lagi. Kita edit lagi. Set. Kita hapus lagi pakai hapus tool. Kalau udah, kita fusi tool lagi. Masih ada yang belum kah? Aman. Nah, kalau udah, kita klik select terus di none. Nah, udah punya kita baju ini. Terus kita copy aja. Copy, masukin ke sini. Klik. Ini dia. Nah, ini dia. Yang ini kita delete. Delete. Taruh sini. Ini taruh sini. Nah, ini dia. Nanti kita pakai retouching. Kita color blends. Ya. Set. Kita edit ininya. Oh, salah. Kepala potret pria muda. Nah, diklik dulu baru bisa diselect. Baru bisa kita, oh, uzinya terlalu gede. Kita kecilin dulu thresholdnya. Nah, jadi dia hanya menghilangkan bagian latar belakangnya. Sekarang kita pakai yang namanya penghapus. Kita hapus. Set. Nah, udah dia. Ganti mode. Lalu select di non. Sekarang kita mau foto ini kita blend color. Pakai was ajaib smooth tool. Smooth di bagian ini ya. Size smoothnya kita besarkan di bagian potret pria muda. Dynamic hardness brushnya, oh ini. Dulu itu. Reverse, repeat, dynamic option, pressure size. Oh ya udah. Pressure size-nya converted color from gradient. Basic simple. Nggak mau dia. Coba kita ganti-ganti. Pressure size. Passing force. Smoothnya. Ups, gede banget. Size-nya. Cilik. Kecil lagi. Nah,
Bisa, teman-teman? Ada kendala? Stop share. Gimana? Aisyah, Selo, John? Kak, ini Nggak. gimana cara dibesarinnya ya, Kak? Coba share screen, John. Aku cek. Apanya tuh? Coba kita cek. Oh, pakai scale. Scale tool, klik kanan yang bagian samping fuzi tuh yang ada crop. Bentar Yang aku ini tandain ya. ya. Yang ini nih di klik kanan tuh, klik Oh, kanan. Ada bacaan ini nggak? Scale. Skala, skala. hmm. Ups, salah. Salah tool. Toolnya itu di situ. Klik kanan, cari bacanya skala. Nah, coba. Oh iya. Nah, Kasih, Kak. yoi. Nah, dicoba. Aisyah, gimana? Bisa? Gak bisa hilang. Aisyah, Elko, Selo. Selo gimana? Udah dicoba? Besar. Kalau ngedownloadnya tuh pas cari di file nggak ada. Oh, coba di share screen, Aisyah. Aku cek. Nggak ngedownload di gamenya tuh. Aku udah berapa kali coba game pas download dia nggak mau-mau. Jadi males pakai game. Di ekspor bukan cara ekspornya. Cara ekspornya nggak bisa. Nggak bisa. Coba di share screen. Aku cek. Coba di share screen, Aisyah. Cara resize image. Oke. Cara resize image kayak Joan tadi ya, Selo. Diklik kanan tuh. Klik kanan. Yang bagian mirip kayak pisau. Dia. Aisyah, bisa share screen nggak? Apa ada kendala? Bisa. Tapi gamenya bakal nunggu lama sih. Oh, bentar. Berarti Aisyah tuh kendalanya pas ekspornya ya, ekspor file, biar jadi JPEG. Iya. Iya. Oh, oke. Ekspornya Bentar. pas dicari di kita nggak ada. Nggak ada. Nah, Udah coba pakai cara biasa. game, gamenya dibuka. Aduh, Aplikasi game. ini Eh, macet, macet. macet. Oke, oke, sabar. Tunggu, ditunggu. Suara Mister kayak robot. Oh, kayak robot sekarang. Apa kayak berhenti hidup, berhenti hidup. Berhenti hidup. Oh, sinyal aman nggak untuk Aisyah? Kayaknya sih nggak aman-aman aja dekat wifi. Aku juga sama. Pakai WiFi. Kayak det, det, det gitu ya. Iya, Tapi kamera kamu bermasalah lagi nggak? Soalnya ini aku lihat out of cam. Coba aku cek. Oh iya, patah-patah untuk kamera kamu. Coba buka game ya, udah. makan lama lagi nih. Nggak mau Gak apa-apa. dia. Gak apa-apa, ditunggu aja. Aisyah pakai Asus atau apa laptopnya? Kayak punya bunda, soalnya punya ayah itu bawa ke Pekanbaru sama bunda. Oh alah. Dianya Tuh. lagi ngezoom. Tapi kalau misalnya aplikasi lain, Aisyah ada apa selain game? Selain game sih, cuman game doang. Game doang. Oh, aku ada alternatif sih sebenarnya. Boleh buka browser? Browser di mana? Chrome, Chrome. Pakai Chrome. Itu udah kebuka Chrome kamu tuh di samping Zoom di bawah. Oh ya. Nah, iya itu. Biar gak numpuk. Diklik aja yang itu. Nah, diperbesar. Oke. Nih, Aisyah, aku ada ilmu lain. Biar desainnya nggak pakai game. Kalau game slot ya, kalau game slot. Nih, aku ada cara lain. eh Boleh aku gantian share screen? Boleh, boleh. Aisyah cek. Nah, boleh. Boleh di stop share screen. Nih, kayaknya gamenya memang banyak masalah ya. Tapi sekarang, Ya. oke deh. Aku boleh... Game Nah, memang banyak masalah dari kemarin lagi. Pas pertemuan pertama itu ngedownload juga nggak bisa dia. oke, kalau kayak gitu kita beralih dari game ke website browser ya. Tapi nanti
kalau misalnya Aisyah dan teman-teman masuk ke kelas OTR atau kelas yang di mana tutornya itu ngarahin ke game mulu, bilang aja game saya error dan kalau misalnya dibuka tuh perangkatnya bukannya comfortable tapi Aisyah tuh tahu untuk caranya, gitu ya. Ya, Sebenarnya tahu expertnya sih caranya, udah tahu. cuman cuman nggak bisa aja dibuka gitu ya. Iya, Nanti, memang nggak bisa. Heeh. Nah ini aku Kadang ajarin. dia lemot banget. Iya lemot, makanya itu. Nah, coba kita nggak pakai game Aisyah, kita coba pakai software eh, Figma. Coba pakai Figma ya, atau Canva. Figma. Coba kita buka Figma. Kita coba aplikasi Figma deh. Soalnya kalau misalnya Aisyah nanti tugas-tugas sebelumnya emang gara-gara gamesnya bermasalah, oke, aku kasih kompensasi, boleh pakai aplikasi lain deh. Canva juga boleh ya. Gara-gara nggak ngumpulin itu cuman gara-gara gamenya aja yang masalah. Ngedownload juga nggak bisa. Mm-mm. Oh, ya Perkara udah. itu. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa. Pakai aplikasi lain selain game. Pakai Canva juga boleh ya nanti. Kalau misalnya Aisyah paham, pakai Canva. Oke, sebentar. Aku ganti. Nah, ini project aku. Kita pakai yang project biasa aja. Project web. Aku juga punya project nih. Banyak project deh. Sebagai desainer tuh. Ini baru mulai yang web. Nah, kalau di Canva nih, Aisyah, semoga nggak lemot. Kalau di Canva, di Figma, caranya kalau di Figma, itu Aisyah boleh pakai yang frame, kayak gini nih, untuk bikin Tapi framenya. biasanya laptop bunda sih nggak lemot ya di Chromate atau di apa di kom-kom lain. Cuman game doang yang lemot. Gim dong ya. Oke, kalau gitu kita pakai website, aplikasi Web, website. web wifi juga banyak. Ah, ada pakai Canva, ada pakai Gim, sorry, pakai Gim, pakai Figma. Jadi ada dua tuh. Software desain grafis ada Figma, ada Canva. Jadi Aisyah pilih satu. Misal mau pakai Canva juga bisa. Coba kita pakai Canva deh, yang gampang ya. Aisyah bisa pakai Canva kan? Bisa, bisa. Bisa kan? Nah, Oh, coba cepat keluarnya cepat. cepet. Oh, mantap. Kalau gitu kita coba pakai Canva aja deh. Soalnya aku juga kayaknya di kelas ini memang game itu banyak masalah ya. Soalnya dari kemarin juga ada yang lapor nih kak, game masalah kak, game masalah. Oh ya udah, kita ganti aja semenjak sekarang. Supaya, nah kompensasinya yang nggak bisa ya, boleh nih ya nanti pakai em, software Canva atau pakai Figma. Jadi dua tuh. Kalau gamesnya nggak bisa. Atau mau lebih cepat lagi pakai Medibase atau Ibis juga boleh ya. Untuk sekarang. Kalau misalnya gamenya bermasalah kayak punya Aisyah gitu. Oke, sip. Coba sekarang kita pakai yang buat baru. Kita coba deh desain di sini. Kita pakai yang template-template yang ada aja dulu. Coba sekarang tadi kan kita pakai ini ya, pakai wait, aku ganti-ganti dulu. Set. Ini aku hapus dulu si liberonya. Set, 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 set. Blok semua hapus. Kelamaan. Nah, coba kita editnya di Canva. Soalnya aku khawatir nih kalau misalnya kayak gitu, waduh, kasihan juga gitu kalau misalnya dipaksakan ya. Coba kita pakai ini, pakai Canva. Dipaksa sama aja nggak ngerjain tugas nanti dikiranya. Oh, nanti dikiranya malah taunya cuma gara-gara games, malah ini, malah nyusahin gitu. Oke, nggak apa-apa Aisyah. Thank you ya, udah berani ini menyampaikan kalau gamenya nggak Ya, bisa. aku biasanya kalau dapat masalah sih ya tinggal bilang aja. Gitu sih kata bunda. Mm-mm. Nah, thank you nih Aisyah. Nah, nanti nggak apa-apa ya. Yang tapi yang sebelum-sebelumnya itu selain pakai game, Aisyah udah pakai aplikasi lain gitu untuk tugasnya, untuk prepare. Ada sih. Ada di laptop ayah sih.
Oh, Biasanya oke. pakai yang apa yang gunung-gunung tuh udah lupa namanya. Gunung. Gunung. Yang bentuk logonya gunung gitu. Iya, Aduh, aku lupa nama softwarenya. Ada dua sih sebenarnya yang itu tuh. Tapi nggak apa-apa. Nanti Aisyah coba. Oke? Nah, sekarang nanti waduh, Aisyah. ada Eh, telepon. di... Oi, Ada telepon ya, Oh, ada telepon. Oke, silakan, silakan. Mister. mana? Oh iya, taruh di pek tuh be, biar kedengeran. Ibu pek tadi, Oke, ada yang bermasalah kayak Aisyah nggak untuk aplikasi gamesnya? tadi masuk ibu makan. John, Oke, aman untuk aplikasi gamenya? Aman, Kak. Aman ya? Oke, berarti Aisyah ya. Oke, thank you, thank you. Gak apa-apa. Jadi Aisyah, suara... Oke, Aisyah lagi angkat telepon dulu. Nah, Aisyah, suara apa masuk ya? Ya udah. Nah, Aisyah Tadi nanti adik sepupu nelpon ada sepupu. ngajak Gimana? Udah diangkat? game, ngajak ngegame dia. Oh, ngajak ke game. Oke. Oke, Aisyah. Berarti nanti untuk mengejar ketertinggalan, berarti boleh ya di luar pakai aplikasi game. Aku bebaskan sekarang. Nah, Ya, nanti ya. tinggal edit-edit doang tuh yang belum aja. Yang belum kan Aisyah kalau nggak salah, sebentar aku cek. Soalnya aku bingung nih, kok teman-teman ada yang belum ngumpulkan, terus ada yang diem. Aku bingungnya mungkin sinyal atau bagaimana kalau misalnya kayak Aisyah gini, aku jadi tahu kalau misalnya game nggak bisa, oke nggak apa-apa pakai software yang lain. Yang penting tahu harus ngapain gitu loh. Kayak retouching, Pendownloadan game tuh sih udah tahu aku gimana caranya. Tapi lemot. pas aku ngecek di Vile aja masalahnya nggak ada gambarnya di sana, nggak ada downloadannya. Iya, jadi nggak masuk ya di situnya. Iya, makanya aku jadi bengong. Ini gimana cara ngumpulinnya kalau nggak ada gambarnya? Oh, oh. Oke, berarti nanti Aisyah boleh edit pakai aplikasi lain ya. Sip? Ya. Mantap. Oke, nanti gini ya Isa. Minggu depan kan kita pakai Tinkercad, ya kan? Hmm. Nah, Tinkercad itu kan berbasis website ya, nggak perlu download. Kalau tadi aku pas share screen. Nah, ntar. Oke, hari ini kita reflection karena kita ada waktu beberapa menit lagi nih sebelum penutupan. Oke nih guys, jadi boleh ya di keep dulu untuk tugasnya dulu yang tadi, yang masalah retouching ini. Nah, nanti output yang ini kalian boleh ya pakai aplikasi lain selain game kalau misalnya aplikasi gamesnya bermasalah kayak ekspornya ataupun importnya. Itu boleh ya. Nah, thank you. Akhirnya aku nemu nih kendala teman-teman. Nah, minggu depan, minggu depan ya. Minggu depan aku infokan itu udah masuk pakai aplikasi namanya Tinkercad. Nah, ini nih Tinkercad. Nah, Tinkercad-nya sendiri itu dia kan berbasis website, tidak perlu download, itu bisa. Nah, kayak gini nih. Coba nanti, coba nanti desainnya, atau kalian coba dulu si softwarenya, sebelum kita masuk materi, nanti dicoba-coba dulu. Kayak gini, nih, ya, nih, nyoba dulu, terus coba tambahin balok. Nah, coba tambah-tambahin dulu, terus kira-kira dia nge-lag nggak di teman-teman? Sekedar mainin aja tuh. Jadi seru tuh maininnya. Oke? Kalau di saya rada nge-lag. Tinkercad atau apanya? Dari kamera Mister kayaknya bakal nge-lag sih punya aku. Oh, agak nge-lag, agak nge-lag. Waduh, itu aku bingung kalau misalnya udah nge-lag. Tapi nggak apa-apa. Ini aku Aku patah-patah ya di... bakal Kayaknya aku bakal coba pinjam laptop aja kalau dia nggak pakai. Oh, boleh, boleh. Jadi nanti Aisyah sama teman-teman yang lain boleh nih pakai aplikasi Tinkercad-nya ya. Contoh, di sini aku coba nih. Kalau Tinkercad aku udah bisa. Nanti misalkan teman-teman coba dijajal si aplikasinya ini di rumah. Bukan aplikasi sih, lebih tepatnya softwarenya. Kira-kira bisa edit-edit nggak gitu loh. Workplace-nya, terus si tools-nya nih. Itu bisa nggak?
dicoba-coba dulu, dicoba, dibuka, dan dia bakalan nge-crash nggak kira-kira gitu loh. Sekedar bukanya sampai ke sini. Kalau udah kayak gini, tapi udah aman ya, udah aman dipakainya, udah aman digeser-gesernya, terus nggak ada bermasalah, terus nggak ada yang namanya blind box. Blind box itu kayak misalnya ada kotak-kotak pixel ketika lagi digunakan itu biasa nge-lag. Dicoba di sini. Dicoba nanti ya. Terus di sini apa nih? Ada blocks. Uh, ini pixel. Kalau ininya blocks. Ini apa? Nah, dicoba-coba di sini. Dicoba kira-kira. Nah, tuh dynamic. Nanti kita toolsnya banyak di sini. Dan terus aku juga bisa invite teman-teman yang udah punya akun ya, akun Tinkercad-nya. Nanti kita desainnya itu bareng-bareng di satu workspace. Workspace-nya itu kayak misal di sini. Itu lebih seru tuh nanti. Aku dikasih tahu sama temen aku kalau Tinkercad itu bisa di apa ya istilahnya kerja bareng-bareng. Misal nanti aku workspace-nya ini workspace satu punya aku, workspace 2 punya Selo, ekspor 3 itu workspace 3 punyanya Elko, workspace 4 punyanya Aisyah, workspace 5 punyanya Joan. Nah, jadi kita bisa tuh main kayak gitu di Tinkercad. Tinkercad itu kan 3D ya. 3D-nya itu juga sederhana dan mudah kalau menurut aku. Mudahnya itu dia berbasis website, bukan berbasis aplikasi. Tapi kalau misalnya aplikasi ada nggak? Sepertinya ada. Kalau misalnya aku baca di panduan kemarin. Nah, ini dia. Aku kemarin juga dapat kabar ya, dapat kabar dari beberapa tutor yang lain. Jadi aku ngobrol nih. Kira-kira kan banyak tuh siswa yang mungkin malu untuk bertanya atau misalnya pengen ganti software dibandingkan software yang rusak. Contohnya kayak game ya, susah tuh. Nah, coba ditanyain gitu Kak. Nah, makanya aku coba deh nanya ke teman-teman, kira-kira si Tinkercad terus gamesnya itu bisa dibuka apa enggak? Kalau misalnya nggak bisa, boleh dikabarin. Soalnya kan dia berbasisnya website ya. Jadinya enak kita kalau misalnya desain-desain tidak perlu download-download lagi. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Jadi jelas ya, pertemuan minggu depan kita nanti pakai software 3D. Udah masuk 3D. Jadi terus Kak, yang tugas di hari ini itu dikerjakan atau enggak? Dikerjakan. Nanti dikumpulkan di akun teman-teman yang ini. Nah, aplikasinya aku bebaskan. Demi aku bebaskan untuk sekarang. Aku bebaskan deh. Soalnya ini udah sampai lesson ke 9 ya. Nah, ini kan krusial banget ya, krusial banget. Kalau misalnya ada yang belum laporan ke aku, Kak, game aku error terus. Aku pengen pakai software lain, bisa nggak ya? Soalnya tugas-tugas kemarin tuh lemot banget buat ekspornya. Nggak apa-apa, tinggal diganti aja. Yang penting, satu, yang penting kalian ikutin briefnya. Dia mintanya pakai aset yang ada di games atau enggak? Di game, sorry. Di akun Algonova atau tidak? Kan di sini ada ya aset di Algonovanya. Berarti diunduh aja aset-aset Algonovanya. Terus baru teman-teman ikutin. Disuruh ngapain? Kan kalau di materi aku, itu selalu nampilin materi dan hasil jadinya itu seperti apa ya. Misal kayak gini nih. Nah, berarti disuruh bikin kayak gini nih, nempel-nempel gambar gitu ya. Nah, pas ditempel-tempel gambar ini, kira-kira apa nih yang harus di-adjust, apa sih yang harus apa namanya, diperbagus si gambarnya gitu. Oke, itu dia si materi kita. Nah, gak apa-apa. Thank you banget yang udah speak up. Terus Aisyah ya, makasih banget loh. Udah ngabarin kalau gipsnya error. Terus materi kita itu nextnya sebenarnya cuma bikin ini. Gambar raster yang tadi. Nah, ini teknik-tekniknya sih sebenarnya. Cuman kalau kamu kalau di HP itu pakai aplikasi apa, Aisyah?
Ibis atau Medibank? Ibis ini lagi make, Nah, lagi buat ini drawing di tablet Bunda. em, di Ibisnya enak nggak pakainya dia? Enak kok. Ini jadi gambarnya. Jadi, bisa ditampilkan nggak? Iya, nggak nampak kah? Bro, agak jauhin dikit, agak jauhin dikit. Agak jauhin dikit. Tadi terlalu dekat sama kamera. Oh iya, nampak dia. Ada. Nah, bisa diambil gambar dari ininya nggak? Dari akun Algonovanya dimasukin ke tablet. HP. Kemana? Dari itu ke Ibisnya, ditempel. Ditempel. Mm-mm. Jadi editnya di Tunggu. situ, di Ibis. Susah nih. Aku bakal pakai HP aku buat ngambil apa? Aku kirim ke HP aku gambarnya. Soalnya pakai tablet Bunda dan ini bukan WA aku pakai. Oh, dikirim aja ke WA bundanya di tablet. Jadi gambarnya itu kan diunduh di eh, akun atau misalnya laptop ini, ya kan? Nah, itu nanti dikirim lewat WhatsApp atau misalnya di Drive. Ada aplikasi namanya Drive, kayak gini nih. Drive yang tadi tuh yang aku chat di awal. Jadi ini Drive, kalau misalnya akun Google-nya itu ada di 3 atau 4 perangkat, tapi satu akun yang sama, contoh kayak ini kan, aku pakai akun mbakku, ya. Akun mbakku, sorry. Pakai laptop mbakku, tapi akunnya itu akun aku. Contoh kayak gini. Aku punya akun namanya Dimas. Nah, terus, kalau misalnya aku upload di Drive, kayak gini, mau dibuka di HP manapun, mau buka di hmm, perangkat manapun itu pasti ada dia di Drive. Kayak foto gitu ya, foto aplikasi ya di sini ada nih nantinya. Terus dinamain foldernya dia itu kayak gini, Aisyah, kayak file manager. Nah, kayak gini tapi berbasisnya Ini. Udah internet. share. Heeh. Nge-share kan? Nanti dia kayak gini. Tinggal pilih folder mana, terus di-upload. Nanti Aisyah boleh loginin di dalam drive-nya itu. Enak bisa ini ya. Nah, coba. Ini base pen-nya. Aku kirim dari HP. Wait, Tunggu wait, ya. wait. Nah nih, Nah, itu ada. ini. Nah, Itu wih, dari keren. tablet ke HP. Nah, iya kayak gini nanti. Jadi kayak perantara. Tapi Aisyah tahu kan tugas-tugasnya yang sebelumnya itu yang nggak sempat dikumpulkan? Ya, Iya. Nah, paling kayak gitu pakai Ibis aja boleh. Pakai Ibis, pakai PNX, terus boleh pakai Canva juga ya, yang bagian materi sekarang nih. Materi sekarang kayaknya bisa dipakai Canva, yang tempel-tempel itu. Bisa kan ya dibuka di laptop? Coba buka di browser Canva-nya. bisa. Tuh, browser. Iya, di atas tadi. Canva. Canva. Nah, Sampai biasanya nggak lama sih masuknya. mm-mm. Nah, pakai Canva boleh. Nah, itu udah muncul dia. Tinggal ditunggu. Upload gambarnya sama simpan gambarnya mah udah bisa ya di Canva, bener gak? Ya, Iya. Nah, mantap. Bisa nih. Oke. soalnya sih sebelum pakai algoritma apa Algonova itu Hah? pas di sekolah itu ibu nyuruh bawa ibu guruku nyuruh bawa HP buat pakai Canva. Ah, Udah pernah sih pakai Canva. wah, berarti udah gak perlu aku jelasin nih untuk pakai Canva ya. Udah Iya, paham. Mungkin tekniknya ya. Mungkin aku nanti ajarin tekniknya. Kalau misalnya Aisyah masih bingung untuk poles-polesnya, editingnya. Nah, nanti aku bakalan cari alternatif lain. Ini kan cuman ada 4 orang ya. Nah, teman-teman yang lain nih ya sisanya yang nggak hadir, nanti aku coba sampaikan juga nih buat pakai software lain selain pakai GIMP. Desain grafis itu sekarang
Jangan terlalu ideal. Jangan terlalu ideal tuh maksudnya jangan pakai satu aplikasi aja, tapi harus bisa pakai alternatif aplikasi lain. Nah, kalau nanti di 3D ini kita ada kendala di bagian Tinkercad, nanti aku coba kita pakai Blender. Aplikasi namanya Blender. Blender itu kan kalau dibuka nggak terlalu berat, cuman dia bakalan bikin apa ya sinyal aja sih, sinyalnya pas share screen. Tapi kalau misalnya untuk ekspor dan importnya gampang kok, kalau pakai Blender. Nanti aku bakal ajarin. Tapi sementara untuk yang Tinkercad, Bismillah aja. Semoga nggak ada masalah sih. Oke, udah jam 17.30, aku boleh penutupan teman-teman? Oke, Hmm. kita penutupan dulu. Boleh Aisyah stop share screen? Stop. Udah stop share screen. Oh, di aku belum ini. Nge-stop. Oke. Nah, Ngebook. ngebuk. Oke, karena sudah 17.31, Juan bisa on cam nggak? Juan? Elko? Selo? Bisa Kak, tapi gelap. Tapi gelap. Oh, nggak apa-apa. Yang penting ditampilkan aja gitu. Nah, iya, ditampilkan kayak gini. Elko, Selo, bisa on cam? Kita penutupan yuk. Nanti kita lanjut di minggu depan masuk ke materi 3D. Aku nanti sampaikan ke teman-teman. Nah, sip. Jadi jelas ya, retention aku hari ini adalah teman-teman ke depannya boleh pakai aplikasi lain yang sekiranya mirip kayak aplikasi yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, semuanya gaya bebas, kita foto dulu. Satu, untuk absensi. Dua, tiga. Oke, thank you. Oh iya, yang lain nih ada kabar aku. Internetnya lagi down. IndiHome lagi bermasalah nasional lagi. Karena banjir. Aku doakan teman-teman yang terdampak semoga sehat selalu, selamat, dan juga segera pulih ya. Dan juga teman-teman yang di rumah juga sehat, sehat selalu. Soalnya di sini juga sudah mulai pemadaman listrik sama juga internet. Jadi mungkin tadi ketika aku ngajarin ada sedikit patah-patah, aku mohon maaf ya. Karena memang lagi ada gangguan sinyal juga. Di daerahku lagi ada banjir. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak yang udah hadir hari ini. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi 3D. Dadah!